Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu, Ibu Dr. Susianti SPMP, selaku dosen pengampu mata kuliah Genetika Tanaman, yang telah menyempatkan berkenan melihat video presentasi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ida Cicilia Putri, dengan NIM belakang 239. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Ratu Ripka Nadia, dengan NIM belakang 252. Selanjutnya ada Ivan Nur Alamsyah dengan NIM belakang 261. Selanjutnya ada Ikhtiar Saputra dengan NIM belakang 285. Dan ada Ahmad Faisal dengan NIM belakang 287. Baik, langsung saja kita mulai presentasi dari kelompok 2 dengan judul Pembelahan Mitosis dan Meiosis, yang materi pertama akan dibacakan oleh saya. Pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel secara tidak langsung. Pembelahan inti atau nukleus diawali oleh pembentukan benang-benang kumparan sperma kromosom, biasanya terjadi pada sel-sel tubuh, sel somatik, dan sel nutfah. Pembelahan secara mitosis akan menghasilkan dua sel anakan. Masing-masing sel anakan tersebut mempunyai sifat dan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Sel-sel tersebut memiliki perbedaan kemampuan dan kecepatan membelah. Contoh pada sel-sel germinaticum di kulit yang mampu melakukan pembelahan secara cepat untuk mengganti sel-sel yang rusak atau sudah mati. Baiklah, selanjutnya perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Bukhari dengan NIM 44422240287. Saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang mitosis dan meiosis. Di sini ada siklus mitosis yang terbagi menjadi dua fase, yaitu yang pertama ada interfase atau biasa disebut fase istirahat, yang artinya sel melakukan berbagai persiapan untuk melakukan pembelahan selanjutnya dan membutuhkan waktu lama dibandingkan dengan fase mitotik atau fase pembelahan. Nah, interfase tersendiri ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama yaitu G1 atau G1, fase growth 1 atau tahap pertumbuhan, yaitu tahap pertumbuhan yang berlangsung selama 9 jam dan termasuk tahap paling aktif. Pada tahap G1 ini, sel mengadakan pertumbuhan dan perkembangan sehingga bertambah ukuran dan volumenya. Yang kedua, ada tahap S atau fase sintesis. Fase ini berlangsung selama 10 jam dan merupakan fase pembentukan sintesis DNA atau penggandaan kromosom. Ketiga, tahap G2 atau fase growth 2 atau fase pertumbuhan 2. Nah, fase ini terjadi proses sintesis protein dan pada fase ini sel siap untuk melakukan suatu pembelahan. Kemudian 2, mitosis, yaitu fase pembelahan. Proses pembelahan mitosis berlangsung 1 kali dalam 4 fase, yaitu 1, metafase. Nah, metafase, setiap kromosom yang terdiri atas satu pasang kromatid menuju ke tengah sel dan berkumpul pada bidang ekuator atau bidang pembelahan dan kemudian menggantung pada benang spindel melalui sentromer. 2, anafase atau sentromer dari setiap kromosom. Nah, dia ini kayak membelah sehingga menjadi 2 bagian dengan masing-masing 1 kromatida. Selanjutnya, setiap kromatida berpisah dengan pasangannya dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase ini, semua kromatida sampai pada kutubnya masing-masing. 3, profase A, yaitu hilangnya nukleus inti dan nukleus anak inti. 2, benang-benang kromatin berubah menjadi kromosom dan selanjutnya setiap kromosom ini membelah menjadi kromatid dengan 1 sentromer. 3, pasangan sentriol yang berada dalam sentrosom berpisah dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Kemudian yang keempat atau yang gede, yaitu benang-benang spindel atau disebut juga dengan serat-serat gelendong terbentuk di antara 2 kutub pembelahan. Yang keempat yaitu telofase. Nah, telofase ini yang pertama, kromatida berada pada kutub yang berubah kembali menjadi benang-benang kromatin. 2, dinding inti terbentuk kembali dan nukleolus membentuk 2 inti baru. 3, benang-benang spindel menghilang. Keempat, terjadi sitokinesi atau pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian dan terbentuklah membran plasma atau membran sel, yaitu sebagai pemisah di tengah-tengah bidang ekuator atau bidang pembelahan. Nah, hasilnya terbentuklah 2 sel anak yang memiliki kromosom yang sama dengan kromosom induknya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pembelahan secara mitosis. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Ikhtiar Saputra Saragi dengan NIM 444224025. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelahan mitosis terbagi menjadi 4 fase. Pertama profase, kedua metafase, ketiga anafase, 4 telofase. Pada fase yang pertama itu profase, di mana hilangnya nukleus dan nukleolus. Setelah itu benang-benang kromatin berubah menjadi kromosom, dan selanjutnya setiap kromosom berubah atau membelah menjadi kromatid dengan satu sentromer. Pasangan sentriol yang berada dalam satu sentrosom berpisah dan bergerak menuju ke kutubnya masing-masing atau ke kutub yang berlawanan. Benang-benang spindle atau bisa disebut juga dengan serat-serat gelendong terbentuk di antara dua kutub yang berlawanan, di antara dua kutub pembelahan. Yang kedua, fase metafase, di mana setiap kromosom yang terdiri atas satu pasang kromatid menuju ke tengah sel dan berkumpul pada bidang ekuator atau juga bidang pembelahan. Kemudian menggantung pada benang spindle melalui sentromer atau disebut juga dengan kinetokor. Fase yang ketiga yaitu anafase, di mana sentromer dari setiap kromosom membentuk sehingga menjadi dua bagian dengan masing-masing satu kromatida. Selanjutnya setiap kromosom berpisah dengan pasangannya dan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan. Dan pada akhir anafase, semua kromatida sampai pada kondisi masing-masing. Fase yang keempat itu telofase, di mana kromatida yang berada pada kutub berlawanan kembali menjadi benang-benang kromatin. Setelah itu dinding inti terbentuk kembali dan nukleolus membentuk dua inti baru. Benang-benang spindle menghilang dan kemudian terjadi sitokinesi atau pembelahan sitoplasma yang menjadi dua bagian. Setelah itu terbentuk membran plasma atau membran sel pemisah di tengah bidang ekuator. Hasilnya terbentuklah dua sel anakan yang memiliki kromosom yang sama dengan kromosom induknya. Selanjutnya, pembelahan secara meiosis. Pembelahan secara meiosis adalah pembelahan sel di mana setiap sel kromosom dibagi menjadi dua. Hal ini disebabkan karena pembelahan meiosis terjadi dua kali. Pembelahan meiosis disebut juga dengan pembelahan reduksi karena menghasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom setengah dari sel induknya. Pembelahan ini terjadi pada alat reproduksi atau gametogonium pada saat gametogenesis, pembentukan gamet. Dalam proses pembelahan meiosis, pembelahan terjadi dua kali secara berturut-turut tanpa diselingi dengan interfase atau fase istirahat. Tujuan dari pembelahan meiosis adalah mereduksi kromosom atau mengurangi jumlah kromosom, membentuk gonad atau gametogenesis, dan membentuk hasil zigot dari pertemuan sel gonad yang selalu sama dengan individu yang ada atau sebelumnya. Berikut penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rotrika Nadia Alexandra dengan NIM 444224052. Saya akan melanjutkan materi tentang pembelahan mitosis dan meiosis, yaitu tahap-tahap pembelahan meiosis. Meiosis pertama yaitu 1 per fase 1. Tahap ini dibagi menjadi beberapa tahap, diantaranya yaitu yang pertama adalah leptonema, yaitu leptonema adalah benang-benang kromatid menebal menjadi kromosom. Yang kedua ada zigonema, yaitu tiap kromosom homolog bergandengan dan tiap pasang kromosom homolog disebut dengan bivalen. Yang ketiga ada pakinema, yaitu tiap bagian dari kromosom homolog mengganda tetapi masih dalam ikatan satu sentromer sehingga membentuk tetrad. Yang keempat ada diplonema, yaitu kromatid dari tiap belahan kromosom yang memendek dan membesar serta tampak saling menjauhi tetapi tetap terikat bersama oleh kelas mata atau terjadinya pindah silang atau crossing over. Yang kelima yaitu diakinesis, yaitu kromatid masih melanjutkan gerakan untuk saling menjauhi
dan kiasmata mulai bergerak ke arah ujung-ujung kromosom. Kemudian sentrosom membentuk dua sentriol yang masing-masing membentuk benang spindle atau benang gelondong pembelahan. Satu sentriol bergerak ke arah kutub yang berlawanan, sedangkan yang satunya lagi tetap pada posisi semula. Nukleoplasma atau membran inti dan nukleus atau anak inti menghilang. Yang kedua ada metafase 1. Setiap tetrat berada pada bidang metafase atau dataran metafase. Yang ketiga ada anafase 1, yaitu tiap-tiap tetrat memisahkan diri dari pasangannya kemudian bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sentromer belum membelah. Telofase 1, tiap-tiap tetrat makin mendekati kutub, membran inti dan nukleoplasma muncul kembali, terbentuknya bidang pembelahan pada bagian tengah sel. Kromatid meregang dan membentuk benang-benang kromatin, serta terbentuknya dua sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induknya. Selanjutnya ada meiosis 2. Yang pertama ada profase 2, yaitu yang A, sentrosom membentuk dua sentriol yang letaknya berlawanan kutub yang dihubungkan oleh benang spindle. B, nukleoplasma dan nukleus hilang. C, yaitu kromatin berubah kromosom yang dijerat oleh benang spindle atau benang gelondong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Ralamsyah, NIM saya 4442240261. Di sini saya akan melanjutkan metafase 2. Kromosom berada pada bidang ekuator, kemudian kromatid bergandengan dua-dua, sentromer belum membelah. Kemudian di sini ada anafase 2, tiap-tiap tetrat memisahkan diri dari pasangannya. Kemudian bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian di sini ada telofase 2. Telofase 2, kromatid berkumpul pada kutub pembelahan, kemudian berubah menjadi kromatin, kemudian nukleoplasma dan nukleus terbentuk lagi. Oke, di sini saya akan menjelaskan gambar proses pembelahan secara meiosis. Yang pertama ada profase 1. Profase 1 itu terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada leptonema, yaitu benang-benang kromatid menebal menjadi kromosom. Kemudian ada zigonema, yaitu tiap kromosom homolog bergandengan dan tiap pasangan kromosom homolog disebut dengan bivalen. Kemudian ada pakinema, adalah tiap bagian dari kromosom homolog mengganda tetapi masih dalam ikatan satu sentromer sehingga membentuk tetrat. Kemudian ada diplonema, yaitu kromatid dari tiap belahan kromosom yang memendek dan membesar serta tampak saling menjauhi tetapi tetap terikat bersama oleh kiasmata. Kemudian ada diakinesis, yaitu kromatid masih melanjutkan gerakan untuk saling menjauhi dan kiasmata mulai bergerak ke arah ujung-ujung kromosom. Kemudian sentrosom membentuk dua sentriol yang masing-masing membentuk benang spindle atau benang gelondong pembelahan. Kemudian yang kedua ada metafase 1, setiap tetrat berada pada bidang metafase atau dataran metafase. Kemudian yang ketiga ada anafase 1, tiap-tiap tetrat memisahkan diri dari pasangannya, kemudian bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Sentromer belum membelah. Kemudian ada telofase 1. Yang keempat, tiap-tiap tetrat makin mendekati kutub, membran inti dan nukleus plasma muncul kembali. Terbentuknya bidang pembelahan pada bagian tengah sel, kromatid meregang dan membentuk benang-benang kromatin, serta terbentuknya dua sel anak yang jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom induknya. Kemudian di sini ada meiosis 2. Yang pertama itu ada profase 2. Profase 2, sentrosom membentuk dua sentriol yang letaknya berlawanan kutub yang dihubungkan oleh benang spindle, nukleus plasma dan nukleus hilang. Kemudian ada kromatin berubah kromosom yang dijerat oleh benang spindle atau benang gelondong.
Kemudian ada metafase 2. Kromosom berada pada bidang ekuator, kromatid bergandengan atau berkelompok masing-masing 2-2. Kemudian sentromer belum membelah. Kemudian ada anafase 2. Tiap-tiap tetrat memisahkan diri dari pasangannya, kemudian bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian yang keempat ada telofase 2. Kromatid berkumpul pada kutub pembelahan, kemudian berubah menjadi kromatin. Nukleoplasma dan nukleus terbentuk lagi. Adapun kesimpulan pada video presentasi dari kelompok 2, yaitu mitosis dan meiosis adalah pembelahan sel yang sangat penting untuk pertumbuhan, perkembangan, dan juga reproduksi. Mitosis pada tumbuhan terjadi di jaringan meristem, seperti di ujung akar, pucuk batang, yang memungkinkan tanaman tumbuh tinggi, memperpanjang akar, dan memperluas daun. Mitosis menghasilkan 2 sel anakan yang sangat identik dengan sel induk, menjaga informasi genetik tetap sama dan memungkinkan pembentukan jaringan baru yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan regenerasi. Sementara itu, meiosis pada tumbuhan terjadi pada organ reproduktif, seperti benang sari pada bunga jantan dan putik pada bunga betina, menghasilkan sel-sel gamet atau sel kelamin, yaitu serbuk sari dan ovum. Secara keseluruhan, mitosis memungkinkan pertumbuhan dan perbaikan pada tanaman, sementara meiosis mendukung reproduksi dan menciptakan keragaman genetik. Keduanya adalah proses krusial yang mendukung keberlangsungan dan adaptasi tumbuhan di berbagai kondisi lingkungan. Terima kasih.